Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Wulan Hafifah Novianti pada mata pelajaran biologi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa kalian mengisi absen pada Google Classroom. Coba ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, protista. Kita minggu lalu telah belajar mengenai dua jenis protista, yaitu protista mirip hewan dan protista mirip tumbuhan. Nah, dari dua jenis protista tersebut, apakah protista tersebut bersifat menguntungkan ataukah merugikan? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu klasifikasi protista mirip jamur, kemudian jamur lendir plasmodial atau Myxomycota, kemudian jamur lendir seluler atau Acrasiomycota, kemudian jamur air atau Oomycota, dan yang terakhir yaitu peranan protista dalam kehidupan manusia. Selanjutnya capaian pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, diharapkan yang pertama peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi protista mirip jamur, kemudian yang kedua peserta didik mampu menjelaskan jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan jamur air atau Oomycota. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis peranan protista dalam kehidupan manusia. Sebelum ke klasifikasi, kita harus mengetahui dulu pengertian dari protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Di antaranya bersifat eukariotik, kemudian tidak memiliki klorofil, kemudian dapat menghasilkan spora, dan yang terakhir bersifat heterotrof. Kemudian klasifikasi. Nah, klasifikasi protista mirip jamur ini dibagi menjadi 3 filum. Yang pertama yaitu jamur lendir plasmodial atau Myxomycota, kemudian jamur lendir seluler atau Acrasiomycota, dan yang terakhir yaitu jamur air atau Oomycota. Yang pertama yaitu jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Nah, jamur lendir plasmodial atau disebut juga dengan Myxomycota ini merupakan jamur lendir tidak bersekat. Nah, jamur lendir ini bersifat heterotrof fagosit dan memiliki tahapan atau fase makan berbentuk massa amoeboid seperti amoeba. Nah, dalam siklus hidupnya, massa amoeboid ini disebut dengan plasmodium. Namun, perlu diingat bahwa plasmodium yang dimaksud di sini bukanlah plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, plasmodium Myxomycota ini merupakan massa tunggal sitoplasma yang tidak terbagi lagi oleh membran tidak bersekat. Nah, sehingga mengandung banyak nukleus dan dapat tumbuh hingga diameter beberapa sentimeter. Nukleus pada plasmodium ini pada umumnya bersifat diploid atau 2N dan dapat membelah secara mitosis secara bersamaan. Nah, pada umumnya plasmodium ini berwarna cerah, yaitu ada yang berwarna kuning ataupun orange. Nah, terkadang plasmodium ini berbentuk seperti jaringan untuk memperluas permukaan tubuhnya, sehingga dapat memperoleh makanan dan oksigen. Lalu bagaimana jamur lendir ini memperoleh makanan?
Nah, pada fase plasmodium, jamur lendir Myxomicota ini memperoleh makanannya yaitu dengan cara menjulurkan pseudopodianya atau kaki semu ke arah makanan. Kemudian, makanan tersebut ditelan atau fagositosis. Nah, makanannya berupa daun ataupun kayu yang membusuk, bakteri ataupun jamur uniseluler yang terdapat di tanah lembab dan di tanah yang basah. Nah, bila habitatnya mengering dan makanannya tidak ada, Plasmodium myxomicota ini berhenti tumbuh dan mengalami diferensiasi untuk memasuki tahap reproduksi seksual. Nah, siklus hidup jamur lendir plasmodial adalah sebagai berikut. Yang pertama, Plasmodium tumbuh dewasa dan membentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigen lebih banyak. Kemudian yang kedua, pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya saat kekeringan, Plasmodium dewasa akan membentuk sporangium yang bertangkai atau stalk. Plasmodium dewasa ini memiliki kromosom yang diploid atau 2N. Kemudian yang ketiga, di dalam sporangium ini terjadi pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora yang haploid atau N. Nah, spora ini tahan terhadap kekeringan. Kemudian, bila kondisi lingkungan membaik, maka spora ini akan berkecambah membentuk sel aktif yang haploid atau N. Kemudian, sel-sel aktif tersebut memiliki bentuk yang berbeda dan dapat berubah menjadi sel amoeboid ataupun sel-sel yang berflagela. Kemudian terjadi singami, yaitu antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama, sel amoeboid ataupun sel berflagela. Nah, singami ini menghasilkan zigot yang berkromosom diploid atau 2N. Kemudian, nukleus inti zigot yang diploid atau 2N membelah secara mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma dan membentuk plasmodium pemakan yang diploid atau 2N. Yang kedua yaitu jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, jamur lendir seluler disebut juga dengan Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Jamur lendir ini memiliki tahapan atau fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit agregat yang dapat berpindah tempat untuk sementara waktu. Lalu, bagaimana cara memperoleh makanan jamur lendir seluler ini? Nah, jamur lendir seluler atau Acrasiomycota ini, pada fase makannya itu, sel amoeboid soliter bergerak dengan pseudopodia dan memakan bakteri. Berbeda dengan jamur lendir plasmodial, jamur lendir seluler ini berkromosom haploid atau N. Hanya zigot saja yang memiliki kromosom diploid. Lalu bagaimana cara reproduksi Acrasiomycota ini? Nah, jamur lendir seluler atau Acrasiomycota bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tubuh buah atau fruiting body. Nah, tubuh buah ini berisi spora dan memiliki batang penyokong dan bereproduksi secara seksual dengan singami sel amoeboid. Nah, siklus hidup jamur lendir seluler ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat persediaan makanan tidak ada, sel-sel amoeboid yang berkromosom haploid akan membentuk agregat. Kemudian yang kedua, agregat ini berbentuk seperti peluru dan dapat berpindah tempat. Kemudian yang ketiga, agregat menetap di suatu tempat untuk membentuk tubuh buah atau fruiting body. Yang keempat, beberapa sel mengering membentuk batang penyokong atau stalk. Kemudian, sel-sel yang lain bergerak merayap ke atas sel yang mengering.
sehingga menjadi kumpulan spora yang haploid. Nah, stok dengan kumpulan spora tersebut merupakan tubuh buah. Kemudian yang kelima, spora bersifat resisten atau tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, misalnya pada saat kekeringan. Kemudian yang keenam, bila spora jatuh di tempat yang menguntungkan, maka akan tumbuh menjadi sel amoeboid yang haploid. Kemudian yang ketujuh, sel amoeboid berada dalam tahap makan, hidup soliter dan dapat bergerak dengan pseudopodia. Kemudian yang kedelapan, bila makanan sudah tidak tersedia, maka sel-sel amoeboid ini akan mengeluarkan senyawa kimia yang dapat merangsang sel amoeboid lain untuk bergerak ke arah pusat agregat untuk membentuk suatu unit. Kemudian yang kesembilan, pada kondisi tertentu sel amoeboid ini dapat melakukan singami sehingga terbentuk zigot yang diploid atau 2N. Kemudian, zigot yang diploid atau 2N ini akan memakan sel amoeboid lain dan tumbuh menjadi sel raksasa yang dilindungi dinding sel yang resisten. Nah, sel raksasa tersebut kemudian mengalami pembelahan secara meiosis dan beberapa kali mitosis sehingga menghasilkan sel-sel amoeboid yang haploid di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu bila dinding sel raksasa pecah, maka sel amoeboid yang baru atau haploid akan keluar dan menjadi sel pemakan, misalnya memakan bakteri. Nah, sel-sel amoeboid hasil reproduksi seksual juga dapat membentuk agregat bila kondisi lingkungan tidak tersedia makanan yang memadai. Yang ketiga yaitu jamur air atau Oomycota. Nah, Oomycota ini disebut juga dengan jamur karat putih atau jamur berbulu halus. Nah, Oomycota atau jamur air ini merupakan jamur uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki dinding sel dari selulosa. Nah, Oomycota multiseluler berbentuk hifa halus bercabang yang tidak bersekat dan memiliki banyak inti atau senositik. Kemudian reproduksi Oomycota. Oomycota bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan zoospora berflagela 2. Sedangkan reproduksi seksualnya yaitu dengan cara pembuahan sel telur oleh sperma yang menghasilkan zigot resisten atau oospora. Kemudian cara hidup Oomycota. Nah, Oomycota hidup secara heterotrof dengan cara menguraikan organisme lain yang sudah mati atau saproba. Nah, biasanya Oomycota ini menguraikan alga ataupun ikan yang sudah mati, tetapi ada juga yang bersifat parasit. Nah, Oomycota yang hidup secara parasit ini biasanya hidup di tubuh ikan, misalnya pada bagian insang, sisik, ataupun bagian tubuh yang terluka. Kemudian ada pula yang hidup di tanah. Nah, beberapa jenis Oomycota ini ada yang hidup di tanah, yaitu di tanah yang lembab ataupun basah. Yang terakhir yaitu peranan protista dalam kehidupan manusia. Beberapa jenis protista bermanfaat bagi manusia. Protista mirip tumbuhan atau alga sebagian besar menguntungkan. Kenapa? Karena dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang bergizi tinggi atau untuk bahan campuran dalam industri. Nah, yang pertama yaitu protista yang menguntungkan. Yang pertama dari golongan protista mirip hewan atau protozoa, yaitu Rhizopoda. Nama protistanya yaitu Foraminifera globigerina. Peranannya yaitu fosilnya untuk penanda marker umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Kemudian yang kedua yaitu golongannya protista mirip tumbuhan, yaitu Chrysophyta atau alga keemasan. Nama protistanya yaitu alga diatom. Peranannya fosil tanah Diatomaceous
bisa digunakan untuk bahan pasta gigi, bahan penggosok, medium penyaring, dan campuran semen. Kemudian yang ketiga yaitu chlorophyta atau alga hijau. Nama protistanya yaitu Caulerpa racemosa yang bermanfaat sebagai sayuran dan lalapan. Kemudian yang keempat yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Nama protistanya yaitu Laminaria digitalis yang berfungsi sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Dan yang terakhir yaitu Rhodophyta atau alga merah. Nama protistanya yaitu Gelidium robustum yang berfungsi sebagai bahan agar-agar, jelly, es krim, dan campuran kue kering atau diolah menjadi makanan dan minuman. Dan yang kedua yaitu protista yang merugikan. Yang pertama yaitu dari golongan protista mirip hewan, yaitu Ciliata. Nama protistanya yaitu Balantidium coli yang parasit di usus besar dapat menyebabkan diare. Kemudian yang kedua yaitu Rhizopoda. Nama protistanya yaitu Entamoeba histolytica yang dapat menyebabkan disentri. Kemudian yang ketiga yaitu Flagellata. Nama bakterinya yaitu Trichomonas vaginalis yang dapat menyebabkan penyakit keputihan pada wanita. Dan yang keempat yaitu Sporozoa. Nama protistanya yaitu Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana. Kemudian dari golongan protista mirip tumbuhan yaitu Pyrophyta atau alga api. Nama protistanya yaitu Goniaulax yang dapat menyebabkan muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu dari golongan protista mirip jamur air atau Oomycota. Nama protistanya yaitu Saprolegnia yang parasit pada ikan, dapat menyebabkan kematian ikan air tawar. Oke, dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini, yaitu protista merupakan organisme eukariotik pertama atau tertua. Nah, berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain, protista ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu protista mirip hewan atau protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan atau alga, dan yang terakhir yaitu protista mirip jamur atau jamur protista. Nah, persamaan dari ketiganya merupakan organisme eukariotik. Untuk perbedaannya ada yang bentuk tubuhnya uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Kemudian cara memperoleh makanannya juga berbeda. Ada yang bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas yaitu alga atau protista mirip tumbuhan, dan ada pula yang bersifat heterotrof yaitu protozoa dan jamur. Untuk reproduksinya sendiri ada yang bereproduksi secara seksual dan ada pula yang bereproduksi secara aseksual. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya untuk semuanya. Jangan lupa untuk minggu depan kalian baca materi mengenai jamur, yaitu mengenai ciri-ciri dan cara hidupnya. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.